Saudara, Anda masih bersama kami di Info COVID-19 terkini. Kita menuju informasi terkait dengan penanganan COVID-19 lainnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau secara langsung saudara kesiapan dari sekolah di masa transisi menuju adaptasi kebiasaan baru di kota Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu dilakukan untuk memastikan kesiapan sekolah dalam kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Kunjungan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ke SMA Negeri 4 Kota Sukabumi, Jawa Barat didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dalam kunjungan perdananya sejak pandemi COVID-19, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau kesiapan kegiatan belajar mengajar di beberapa titik di masa transisi adaptasi kebiasaan baru pasca Kota Sukabumi dinyatakan zona hijau kewaspadaan COVID-19. Rencananya kegiatan belajar mengajar secara tatap muka itu akan dilaksanakan 13 Juli mendatang. Ruang kelas yang nantinya akan digunakan belajar mengajar telah disiapkan sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, para siswa maupun guru diwajibkan menggunakan masker. Untuk pembelajaran juga akan dilakukan pembagian sistem shift dengan jumlah siswa hanya 13 orang. Wapres Ma'ruf Amin berharap protokol kesehatan di Sukabumi, Jawa Barat dapat dijadikan contoh untuk diterapkan di sejumlah sekolah lain yang sudah dinyatakan sebagai zona hijau. Kita menuju ke informasi selanjutnya, saudara. Ratusan pedagang di pasar tradisional Sungai Bambu Tanjung Priok, Jakarta Utara mengikuti tes swab yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara. Ya, hal ini tentunya dilakukan untuk menekan penyebaran dari COVID-19 dan juga sebagai antisipasi dari munculnya klaster baru, terutama di area pasar tradisional yang menjadi tempat berkumpulnya para warga. Satu persatu pedagang pasar tradisional Sungai Bambu, Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara menjalani tes swab yang digelar oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara. Petugas yang menggunakan alat pelindung diri lengkap mengambil sampel cairan dari rongga hidung dan mulut para pedagang yang sukarela mengikuti tes kesehatan ini. Arhayati Wildani, Kepala Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok mengatakan kegiatan ini dilakukan oleh pihak Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok berdasarkan instruksi Gubernur DKI Jakarta untuk menekan penyebaran virus corona dan juga mencegah pasar menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 pada masa PSBB transisi tahap 2 ini. Selain itu, kegiatan swab test terhadap para pedagang ini juga digunakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang ingin berbelanja di kawasan ini. Pihak Puskesmas Tanjung Priok sendiri sudah melakukan swab test di 5 pasar. Sementara untuk di pasar Sungai Bambu menargetkan sebanyak 200 pedagang pasar. Untuk kasus COVID-19 di Kelurahan Papanggo sendiri termasuk wilayah terendah di Kecamatan Tanjung Priok dengan 13 kasus COVID-19. Dari Jakarta kita menyeberang ke Lampung. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 tepatnya Provinsi Lampung akan melakukan rapid test massal di 8 pasar tradisional yang diusulkan 4 kabupaten dan kota. Pasar-pasar tersebut berada di daerah sebaran COVID tertinggi di Lampung. Langkah ini sebagai upaya mencegah munculnya klaster baru di Lampung. Dari pemetaan gugus tugas COVID-19 Provinsi Lampung, 8 pasar sasaran rapid test tersebut meliputi Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Pesawaran. Pasar tersebut diantaranya Pasar Pasir Gintung, Pasar Waihalim, Pasar Bambu Kuning, dan Terminal Kemiling di Bandar Lampung. Pasar Gedung Tatan Kabupaten Pesawaran dan Pasar Bandar Jaya di Lampung Tengah. Sedangkan Lampung Selatan meliputi Pasar Natar, Pasar Jati Agung, dan Pasar Kalianda. Dipilihnya lokasi rapid test ini karena ada pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dan keempat kabupaten kota tersebut tingkat penyebarannya cukup tinggi dibanding daerah lain sehingga dikhawatirkan akan muncul klaster baru di Lampung. Terkait waktu pelaksanaan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Lampung kini sedang mempersiapkan tahap awal sosialisasi kepada para pedagang dan pembeli. Jika nanti ditemukan reaktif akan diambil dan diswab. Kita pilih ini adalah yang ada pasien COVID-19 positif dan agak banyak. Jadi di sini kita takut pasar menjadi klaster baru, jadi makanya kita lakukan rapid secara massal. Nah ini lagi persiapan.
baik mengenai rapid testnya, juga sosialisasi kepada orang pasar, yang penjual, maupun kalau yang pembeli nanti datang ya kita bantu rapid juga seandainya. Sebelumnya rapid test massal juga dilakukan di Kabupaten Pesawaran. Di kabupaten ini rapid test dilakukan kepada masyarakat di kawasan terinfeksi dan seluruh tenaga medis. Hasilnya terdapat sejumlah tenaga medis yang reaktif. Yuntardi, TVRI Lampung melaporkan. Kali ke Jawa Timur, Saudara, ribuan karyawan sebuah pabrik pengolahan kayu di kota Probolinggo terpaksa diliburkan usai 8 orang karyawan pabrik terkonfirmasi positif COVID-19. Selain meniadakan proses produksi, pihak manajemen pabrik terpaksa meliburkan karyawan untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang lebih luas. Saudara, untuk pertama kalinya di sebuah pabrik berskala besar di kota Probolinggo, Jawa Timur, meliburkan ribuan karyawannya. Hal ini setelah 8 orang karyawan pabrik yang berlokasi di kawasan Jalur Lingkar Utara, kota Probolinggo ini terkonfirmasi positif COVID-19. Semuanya bermula saat 1 orang karyawan pabrik yang dinyatakan positif COVID-19 meninggal dunia usai menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Probolinggo kemudian melakukan tracing dan rapid test terhadap ratusan karyawan pabrik tempat pasien tersebut meninggal dunia. Dari hasil rapid test dan juga swab, diketahui ada 8 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Setelah berkoordinasi dengan gugus tugas, pihak manajemen pabrik akhirnya mengambil keputusan meliburkan ribuan karyawannya. Pihak manajemen berdalih langkah meliburkan karyawannya ini sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang lebih luas. Seluruh karyawan yang terkonfirmasi positif akan menjalani isolasi sesuai dengan kondisi kesehatannya masing-masing. Kita menuju ke Sumatera Barat, Saudara, di mana Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang dan Laboratorium Baso Aga melaporkan tidak ada kasus baru di 19 kabupaten kota di Sumatera Barat. Ya, sementara itu kabar gembira, 4 pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh di Sumatera Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan Balai Penyidikan serta Pengujian Veteriner Wilayah 2 Baso, kasus positif COVID-19 di 19 kabupaten kota di Sumatera Barat hari ini nihil atau tidak ada penambahan positif COVID-19. Juru bicara COVID-19 Provinsi Sumatera Barat Jasman Rizal menjelaskan, dari 795 spesimen yang diperiksa, semuanya dinyatakan negatif COVID-19. Sehingga Sumatera Barat hari ini dinyatakan tidak ada penambahan kasus baru. Hingga Rabu pagi, akumulasi jumlah masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19 780 orang, 645 diantaranya sudah dinyatakan sembuh dan sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Sementara 104 orang lainnya masih dilakukan karantina dan jumlah kasus meninggal dunia akibat COVID-19 tetap berjumlah 31 orang. Demikian laporan Tosaman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Kita ke Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang sudah terbebas dari pasien COVID-19 setelah seorang pasien terakhir yang diisolasi di fasilitas khusus BSM sudah dinyatakan sembuh. Meski Ketapang dinilai berhasil menangani pasien COVID-19, warga diminta untuk waspada dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pasien terakhir COVID-19 yang sudah dinyatakan sembuh merupakan kasus 036, laki-laki berusia 21 tahun, warga Kecamatan Benua Kayong. Berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Ketapang, dari 39 orang yang terkonfirmasi COVID-19, seluruhnya dinyatakan sembuh setelah 2 kali berturut-turut menjalani pemeriksaan PCR. Seluruh pasien COVID-19 yang sempat dirawat dan diisolasi di fasilitas khusus BSM dan RSUD Dr. Agus Jam Ketapang sudah dinyatakan sembuh tanpa ada yang meninggal dunia. Kita menuju ke informasi lainnya, tim ahli epidemiologi mengungkapkan bahwa ada 14 indikator tatanan kehidupan